Konsep ilmu sosial. Ilmu sosial diartikan sebagai social sciences. Ini mencakup kajian ilmu sosial yang tergabung di dalamnya ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan psikologi. Dalam ruang lingkup IPS, maka tidak terlepas dari beberapa ilmu sosial yang membangunnya, yaitu diantaranya sejarah. 1. Pengertian sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah yang berarti pohon, keturunan, asal-usul, silsilah, riwayat. Jadi ilmu sejarah ilmu yang mempelajari tentang kejadian-kejadian masa lampau. Yang kedua, objek studi sejarah. Sejarah memiliki dua objek studi. Yang pertama, objek formal, yaitu aktivitas manusia yang pernah terjadi di masa lampau. Yang kedua, objek material, yaitu manusia itu sendiri. 3. Ruang lingkup sejarah. Syamsuddin mengelompokkan dalam belasan jenis, yaitu sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan rakyat, sejarah intelektual, sejarah keluarga, sejarah etnis, sejarah psikologi, psikologi histori, sejarah pendidikan, dan sejarah medis. Yang keempat, nilai guna mempelajari sejarah. Yang pertama tuh nilai intrinsik. Yang pertama sebagai ilmu, yang kedua tuh sebagai cara mengetahui masa lampau, yang ketiga sebagai pernyataan pendapat. Yang kedua tuh nilai intrinsik. Yang pertama tuh kegunaan inspiratif, yaitu sejarah berguna untuk memberikan pemikiran. Yang kedua tuh kegunaan rekreatif, yaitu situs-situs sejarah dan prasejarah. Yang B, geografi. Pengertian geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan grafien yang berarti tulisan atau menjelaskan. C, ekonomi. Pengertian ekonomi itu penyelidikan tentang keadaan, sebab dan adanya kekayaan suatu negara. D, politik. Pengertian politik adalah ilmu yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu sosial. E, sosiologi. Pengertian sosiologi mempelajari berbagai fenomena. Pengertian sosiologi itu mempelajari berbagai fenomena kehidupan masyarakat atau penduduk. F, antropologi. Pengertian antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya. Ada 5 sub dalam antropologi, yaitu evolusi manusia secara biologis, keanekaragaman ciri fisik manusia, perkembangan dan penyebaran bahasa, dan asas-asas manusia dan budayanya yang ada di seluruh dunia. Hakikat ilmu-ilmu sosial. A, sejarah. Sejarah sebagai peristiwa. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu positif. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Yang B, geografi. Geografi sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan biofisik. Yang kedua, geografi sebagai relasi timbal balik antara manusia dan alam. Yang ketiga, geografi sebagai ekologi manusia. Yang keempat, geografi sebagai telaah bentang alam. Yang kelima, geografi sebagai telaah tentang sebaran gejala alam dan sosial. Yang keenam, geografi sebagai teori tentang ruang bumi. Yang C, ekonomi, merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan. D, politik. Politik adalah ilmu yang mempelajari mengenai proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. E, sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu sosial, bukan ilmu alam atau kerohanian. Yang kedua, sosiologi bersifat kategoris, bukan normatif. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu murni atau pure science, bukan terapan.
Yang keempat, sosiologi adalah ilmu yang abstrak, bukan konkret. Yang kelima adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum, bukan khusus. F. Antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya. Karakteristik ilmu-ilmu sosial. Yang pertama tuh berbagi batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. Yang kedua, batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat. Yang ketiga, batang tubuh disiplin sosial disebut juga struktur disiplin ilmu atau fundamental ide. Yang keempat, teori dan generalisasi disebut pula pengetahuan yang dicapai lewat pendekatan konseptual dan sintaktis lewat proses bertanya. Keterkaitan ilmu sosial dalam mata pelajaran IPS. Yang pertama, hubungan IPS dengan ilmu sejarah. IPS mengambil materi ilmu sejarah yang terkait dengan cara hidup manusia dilihat dari kurun waktu masa lalu. Yang kedua, hubungan IPS dengan ilmu geografi. IPS mengambil materi dari geografi yang terkait dengan bumi, garis lintang, garis bujur, arah jarak, lokasi ruang, kondisi ruang, serta lingkungan, SDA, serta interaksi antar bangsa dan manusia dengan lingkungan. Yang ketiga tuh hubungan IPS dengan ilmu ekonomi. IPS mengambil materi ekonomi terkait usaha manusia untuk mencapai kemakmuran. Yang keempat, hubungan IPS dengan ilmu politik. Membahas usaha manusia mengorganisasikan kekuasaan dalam mengatur manusia serta menyelenggarakan kepentingan rakyat dan bangsa. Yang kelima, hubungan IPS dengan sosiologi. IPS mengambil materi sosiologi yang mempelajari masyarakat secara umum dan hubungan antar individu serta masyarakat tersebut. 6. Hubungan IPS dengan antropologi terkait dengan kajian hasil budidaya manusia dalam menjaga eksistensinya dan usaha meningkatkan kehidupan baik aspek lahiriah maupun batiniah. Sekian, terima kasih.